Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 256, tagihan dibebaskan. Tiba-tiba, Feby Sun mengerti. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon Evie Su. Halo, Kak Evie, begini, kita adalah sahabat baik, bukan? Saat aku datang untuk melihat putriku, aku tetap ingat untuk mengajakmu bersama. Bukankah aku baik padamu? Sudah seperti ini, Evie Su hanya bisa tersenyum dengan polos. Ya, Feby, apakah kamu ada masalah? Kak Evie, aku ingin minta tolong padamu. Hari ini, aku membawa gurunya Kerin ke salon kecantikan lagi. Sekarang kami akan membayar dan ternyata uangnya tidak cukup. Evie Su masih berbaik hati, uangnya tidak cukup. Berapa kurangnya? Aku punya beberapa ribu yuan di sini, aku antarkan kepadamu ya. Kak Evie, tidak perlu. Kamu tidak perlu mengantar uangnya. Bisakah kamu meminta menantumu untuk menelepon agar kami bisa mendapatkan diskon? Evie Su melongo, menantuku. Memangnya dia bisa? Cobalah, pasti bisa. Setelah menutup telepon, Feby Sun dan Kerin Liu menunggu di salon kecantikan. Semua harapan tertuju pada Evie Su. Jika tidak ada yang peduli tentang mereka, dan mereka tidak bisa membayar puluhan ribu dolar, mereka mungkin akan ditahan untuk bekerja di sini. Perlu 1 atau setengah tahun baru bisa terbayar. Evie Su sedikit malu setelah menutup telepon. Thomas, Bibi ingin meminta bantuan padamu. Bibi, Anda tidak perlu begini sopan. Setelah Evie Su menceritakannya, Thomas Kin juga tersenyum mencibir. Ibu dan putrinya itu benar-benar menelan kesalahan sendiri. Siapa suruh mereka sudah dikasih keuntungan malah merasa diri benar, dan sekarang merasakan akibatnya. Karena Evie Su sudah angkat bicara, maka Thomas Kin tidak bisa menolak, jadi dia pun menelepon Din Wang. Tak lama kemudian, meja resepsionis salon kecantikan itu menerima telepon dari bosnya. Baik bos, aku mengerti. Setelah menutup telepon, pelayan itu menghampirinya dengan senyuman di wajah. Nyonya, bos kami baru saja menelepon, kali ini tagihannya dibebaskan, Anda berdua bisa pergi. Feby Sun menghela napas lega, wajahnya pun tersenyum. Keluar dari salon kecantikan, Feby Sun berbisik. Putriku, ternyata Thomas Kin barulah tuan muda kaya yang tersembunyi. Dibandingkan dengan dia, Wilson Wang gak ada artinya. Dalam hal penampilan dan temperamen, memangnya kamu tidak jauh lebih baik dari Angelin Wang. Begitu kaya dan muda, mengapa dia malah menyukai Angelin Wang, bukannya kamu? Putriku, kamu harus lebih berusaha lagi. Kerin Liu mengangguk setuju, aku juga tidak menyangka Thomas Kin begitu hebat. 1 panggilan telepon akan membebaskan kita dari tagihan 70 hingga 80 ribu yuan. Jangan khawatir, Ibu, dia tidak bisa melarikan diri dari telapak tanganku. Dalam 2 hari terakhir, Thomas Kin membayar dan mengatur banyak acara untuk Evie Su, berbelanja pakaian, sauna, dan bersenang-senang sepanjang waktu. Evie Su akhirnya percaya Thomas Kin adalah pacar anaknya dan orangnya juga lumayan, barulah dia bisa merasa lega. Evie Su diam-diam memanggil Thomas Kin, memanfaatkan ketidakhadiran Angelin Wang, mengambil sebuah bungkusan dan menyerahkannya kepada Thomas Kin. Bungkusan kecil ini seukuran telapak tangan dan dibungkus dengan beberapa lapis sapu tangan. Setelah dibuka perlahan, di dalamnya ada liontin giok yang indah, patung Guanyin. Thomas, pria memakai Guanyin dan wanita memakai Buddha. Jade Guanyin ini adalah warisan keluargaku. Meski bukan sesuatu yang mahal, tapi juga benda paling berharga di keluarga kami. Aku tahu kamu orang kaya, punya begitu banyak barang mahal, tapi ini adalah niat hatiku. Kuharap kamu menyukainya, ini hadiah pertemuanku untukmu. Banyak desa yang memiliki kebiasaan ini, jika bertemu menantu lelaki atau menantu perempuan,
jika merasa suka, maka akan memberikan pusaka keluarga yang lebih berharga sebagai hadiah. Thomas Kin mengambil liontin giok dengan kedua tangannya dan berkata, "Terima kasih Bibi, aku sangat menyukainya, aku akan menjaganya." Evie Su tersenyum puas, "Baguslah kalau kamu suka, kalian sudah tidak muda, setelah Angelin lulus, kalian sudah saatnya menikah, kan? Atau kalian bisa punya anak dulu." Dr. Stranger, bab 257 keluarga jin dimusnahkan. Ahem. Untung Thomas Kin tidak tersedak air liurnya. Dia hanyalah seorang pacar palsu. Evie Su benar-benar terburu-buru, dia sampai melewatkan langkah-langkah untuk membicarakan pernikahan dan mulai berbicara tentang punya anak. Jika Angelin Wang mendengar ini, dia pasti akan tersipu lagi. "Bibi, jangan khawatir. Kami akan berusaha. Tidak ada cara lain, hanya bisa berkata begitu dulu." Setelah mengantar Evie Su ke kereta, Angelin Wang akhirnya bisa lega. "Kak Thomas, maafkan aku telah merepotkanmu 2 hari ini. Uang hotel kamu yang bayar, kan? Aku akan mengembalikannya padamu." Thomas Kin berkata, "Tidak apa-apa, kita ini teman. Jangan khawatir tentang ini. Bibi memberi aku hadiah pertemuan. Lihat, apakah perlu dikembalikan padamu?" Thomas Kin mengeluarkan jade guanyin dan meletakkannya di tangannya. Melihat jade guanyin ini, wajah Angelin Wang memerah. Dengan malu dia menundukkan kepalanya, sambil mengutak-atik sudut pakaiannya dengan kedua tangan di depannya. "Kalau begitu, kamu simpan saja." Setelah mengatakan itu, Angelin Wang tersipu dan kabur. Kembali ke rumah keluarga Qin, awalnya Thomas Qin ingin menonton siaran langsung Angelin Wang sebentar, tetapi bel pintu berbunyi. Yang datang adalah ibu dan anak Melissa Zhu dan Lydia Wang. "Kak Thomas." "Melissa, bagaimana perusahaannya?" Sudah beberapa hari tidak bertemu Melissa Zhu, mungkin karena perusahaannya sangat sibuk. Melissa Zhu terlihat segar, meskipun terlihat lelah, tapi moodnya sedang baik. Perusahaan memang sangat sibuk akhir-akhir ini, Sugar God nomor 2 menjadi sangat populer. Kami belum selesai merekrut agen dalam negeri, sekarang semua agen asing telah masuk, setelah lewat masa-masa ini, kita sudah dapat berbaring menerima uang. Itu bagus. Dengan dukungan kuat dari Swan Company dan resep Thomas Kin, sulit bagi Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. untuk tidak menjadi populer. Melissa Zhu tersenyum, semua ini berkat resep Kak Thomas. Lydia Wang yang ada di sebelah mendengus dingin, apanya yang hebat? Hanya sebuah resep tradisional, semua ini hanyalah keberuntungan, aku beritahu kamu ya, resepmu adalah sebuah hadiah, keuntungan dari penjualan masa depan perusahaan kami tak ada kaitannya denganmu. Melissa Zhu mengerutkan kening, "Bu. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Jika tidak ada resep dari Kak Thomas, perusahaan kita sudah berakhir." Lydia Wang mendengus dingin, dengan adanya dukungan CEO di balik layar dari Swan Company, bagaimana mungkin bisa bangkrut? Sudah sekian lama, Lydia Wang terus memikirkan CEO di balik layar itu, terakhir kali kejadian ketika dia memberi ginseng berakhir buruk. Lydia Wang tidak bisa tidur sepanjang malam dan terus memikirkan jalan untuk menebusnya, sayangnya dia belum bisa memikirkan cara yang baik. Melissa Zhu berkata, "Kak Thomas, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepadamu hari ini. Keluarga jin dari kota X dihancurkan orang." Thomas Kin mengerutkan kening, seluruh keluarga jin dibunuh. Keluarga jin kota X ini tentu sudah tidak asing lagi bagi Thomas Kin, Andi Jin, Elian Jin, ayah dan anaknya. Waktu Thomas Kin menolong Lydia Wang, malah Andi Jin yang keluar mengakui bahwa dialah yang telah menyelamatkannya. Kemudian, dia bertemu tuan muda keluarga Qi, Lukas Qi di bar dan dipatahkan kedua kakinya oleh Lukas Qi. Kematian Lukas Qi berhubungan dengan Thomas Kin, namun banyak orang yang tidak mengetahuinya. Mungkinkah keluarga Qi mengira pelakunya adalah Andi Jin? Melissa Zhu dan Thomas Kin saling pandang,
Terlihat dari sorot matanya bahwa pendapat Melissa Zhu juga sama. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.